Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Sifat Najwa. Kenapa? Sakit. Kayak Bapak minta kepada ketua kelas sebelum kita belajar untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar mari kita berdoa kepada Yang Maha Esa. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan pasar. Tapi sebelum Bapak membahas tentang keseimbangan pasar, Bapak ingin mengulang sedikit ke belakang supaya ingat-ingat kalian minggu lalu pernah belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Coba masih ada yang bisa menyebutkan apa pengertian permintaan uang? Ya, bisa. Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang baik berupa tunai maupun saldo walet untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, baik, jawaban yang bagus, boleh kasih tepuk tangan. Diharapkan pada pertemuan kita hari ini kalian mampu menjelaskan pengertian keseimbangan pasar, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, menganalisis dampak perubahan, dan juga menghitung keseimbangan pasar. Kita lanjut masuk pada pengertian keseimbangan pasar. Tapi sebelum kita masuk pada pengertian, keseimbangan pasar ini mencakup pada ruang lingkup pasar. Dan pasar itu ada yang namanya pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Biasanya di pasar itu ada yang namanya pembeli dan penjual. Itu sudah lazim. Dan antara pembeli dan penjual itu akan terjadi interaksi antara pembeli dan penjual. Cara berpikir pembeli itu menggunakan hukum permintaan dan cara berpikir penjual itu menggunakan hukum penawaran. Mungkin sebelum Bapak lanjutkan, apakah ada yang bisa menyebutkan apa hukum permintaan? Ya, Kayla. Jika harga barang P naik, maka jumlah barang yang diminta Ide akan turun dan sebaliknya, kata sekaligus. Ya, jawaban yang bagus. Oke, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah ketika di mana kondisi jumlah dan barang berada pada titik stabil sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan barang. Mungkin itu pengertian keseimbangan pasar. Biar mudah dipahami, pengertiannya keseimbangan pasar adalah di mana ketika terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual dengan harga dan jumlah barang yang sudah ditentukan oleh pembeli dan penjual. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri keseimbangan pasar. Ciri-ciri keseimbangan pasar, yang pertama ada harga stabil, yang kedua ada tidak terjadi kelangkaan, dan yang ketiga tidak terjadi kelebihan barang. Pada materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, di mana yang pertama ada biaya produksi, yang kedua teknologi, yang ketiga pajak dan subsidi, yang keempat selera masyarakat, dan yang kelima jumlah pelaku pasar. Masuk pada rumus keseimbangan dan contoh soal. Di situ ada rumus dan ada contoh soal. Market equilibrium atau keseimbangan pasar. Permintaan akan jeruk di Medan ditunjukkan oleh persamaan IE sama dengan 80 min 2 P, sedangkan penawarannya IE sama dengan min 120 min 2 P plus 8 P. Pernyataan harga jeruk dan I menyatakan jumlah jeruk. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar jeruk dengan syarat keseimbangan IE harus sama dengan IS. Jadi keseimbangan sama dengan 20, jumlah keseimbangan
dengan Satu. bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita coba latihan soal. Oke, kita lanjutkan. Ada yang bisa membantu menjawab untuk maju ke depan? Ya, Kayla, silakan tulis di board. Sekarang kita samakan, coba jawabannya benar atau salah. Ya, karena jawabannya sama, berarti jawabannya benar. Boleh kasih tepuk tangan. Ya, karena pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalian bisa memahami dari awal sampai akhir kita pembelajaran. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak mau merefleksi sebelum penutupan. Mungkin apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, Maya. Menjelaskan tentang pengertian keseimbangan pasar, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, terus menganalisis dampak perubahan, dan yang terakhir menghitung keseimbangan pasar. Oke, jawabannya sangat baik. Ya, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan.